Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Catatan primordial sejati terlalu penting bagi Shihao. Dia pertama kali bersentuhan dengannya selama masa mudanya, dan dia mampu membangun fondasi paling stabil di desa batu karena teks tulang ini. Namun, berdasarkan kata-kata Dewa Willow, bagian bimbingan ilahi yang diperolehnya tidak lengkap, dan hanya teks tulang dan diagram sederhana yang dicatat. Seharusnya ada diagram 10.000 roh lainnya. Dia sudah menerima bagian dari diagram 10.000 roh dan hanya melewatkan tikungan terakhir. Dia belum mengumpulkan semuanya. Shihao membawa mereka keluar dan menyatukannya. Mereka seperti batu giok putih halus, dan saat ini, mereka gemetar dengan lembut. Cahaya putih yang lembut dan murni bersinar dari permukaannya. Mungkinkah tikungan terakhir ada di sini? Hati Shihao tergerak. Tulang ini terlalu penting, karena True Primordial Record akan memberikan manfaat yang luar biasa baginya. Ketika dia menggunakan kekuatan ini sebagai fondasinya, dia dapat dengan jelas merasakan jenis kekuatan yang mengubah pembusukan menjadi luar biasa. Namun, itu jauh dari kehebatan yang dia bayangkan. Dewa Willow juga mengatakan bahwa alasan utamanya adalah karena dia kehilangan diagram 10.000 roh. Apakah ada kesempatan di depan matanya sekarang? Shihao memikirkan masalah ini secara mendalam. Ada banyak tulang binatang buas kuno dan burung surgawi yang terkubur di sini, dan tidak terlalu jauh untuk mengatakan bahwa catatan primordial sejati mungkin ada di sini. Apa yang salah? Xia Youyu bertanya. Ketika dia melihat batu giok putih seperti potongan tulang di tangannya dengan linglung, dia agak bingung. Tidak. Shihao tersentak kembali ke kenyataan. Sekarang bukan waktunya pikirannya mengembara. Kamu bilang tempat ini akan membentuk dunia. Apa yang terjadi di sini? Shihao bertanya pada kura-kura hitam. Di dekatnya, seorang Tauti meraung dan Kyongki melolong di udara. Itu sangat menakutkan. Berdasarkan apa yang kalian semua katakan, ini adalah tempat pemakaman binatang buas kuno dan burung dewa tanpa kekurangan Raja Dewa, Dewa Surgawi, dan lainnya yang dimakamkan di sini. Jenis barisan ini sangat kuat sampai tingkat yang konyol, ekspresi Blaki ketiga sangat tidak wajar. Itu melihat sekeliling dan benar-benar takut bahwa makhluk kuat itu akan menerkam. Meskipun itu adalah ahli tertinggi, itu masih takut dan merasa takut di dalam. Berdasarkan apa yang dikatakan kura-kura hitam, dengan begitu banyak makhluk kuat terkubur di tempat yang sama, itu pasti akan menciptakan masalah besar, terlepas dari apakah itu sengaja dilakukan atau jika orang-orang kuno lalai. Tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini semuanya dimulai dari dewa. Mereka semua adalah penguasa wilayah mereka dan elit ras mereka. Bahkan yang terburuk dari mereka menyalakan api ilahi mereka, jadi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, keinginan mereka tidak akan bubar. Ketika You Yuhao mendengar ini, dia menggigil dalam hati. Dia melihat ke hutan belantara liar di sekitarnya, serta tubuh besar dari binatang buas itu dan merasakan ketakutan yang besar di dalam. Untuk makhluk seperti ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil nyawanya jika mereka datang. Saya mendengar bahwa ada Void God Realm di 8 wilayah ini. Itu adalah tempat yang terbentuk dari kekuatan spiritual para dewa, dunia aneh yang diciptakan. Kata kura-kura hitam. Apa yang kamu coba katakan? Tempat ini mungkin mirip dengan alam dewa kekosongan, membentuk alamnya sendiri, kata kura-kura hitam. Apa? Mustahil! Xiao Tian berteriak kaget. Void God Realm adalah sesuatu yang terbentuk dari roh. Ia menggunakan hukum alam sebagai kerangkanya, dan mengandung misteri yang sangat dalam dan kompleks. Bagaimana mungkin kuburan berperilaku serupa? Jenis, dunia,
yang terbentuk dari roh itu bukan satu-satunya. Alam yang lebih tinggi bahkan lebih luar biasa, dan seseorang dapat menggunakannya untuk mempelajari area yang tak terbatas dan tidak dikenal dengan cermat, kata kura-kura besar sambil melengkungkan bibirnya. Berdasarkan apa yang dikatakan, ada Hou sejati, Kyongki, macan putih, keberadaan 1000 bersenjata, Tau, dan makhluk lain yang terkubur di sini. Mereka semua adalah Raja Surgawi atau Dewa Surgawi dari ras tak berujung yang sangat kuat. Keinginan mereka masih ada di sini, dan berubah menjadi roh. Jadi mereka sudah cukup banyak berubah menjadi roh jahat. Salah, mereka adalah roh heroik, keinginan kuat yang telah dipelihara di dalam tempat energi yin yang berat, mempertahankan berbagai kualitas diri mereka selama hidup mereka. Kura-kura hitam mengoreksi. Justru roh-roh heroik yang kuat ini, kehendak ini mirip dengan kesadaran para dewa, yang menjalin dan membentuk dunia aneh ini yang mirip dengan struktur alam dewa kekosongan. Untuk membuka dunia, betapa konyolnya hal itu. Kepala Dewi Perang mulai sakit. Dia mulai merasa takut. Mereka dapat menyaksikan adegan ini sendiri, tetapi ini semua adalah keberadaan kuno yang kuat. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menampar ahli tertinggi sampai mati. Untungnya, karena energi yin yang berat di sini, semua yang diciptakan paling mirip dengan dunia hantu dan bukan dunia yang. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya tidak bisa merasakan kita, kata kura-kura hitam. Selain itu, hanya naluri dasar dari roh-roh ini yang tersisa, jadi mereka tidak seperti sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penalaran normal seperti manusia. Keberadaan abadi benar-benar mengabaikan tempat ini, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menemukan tempat seperti ini tanpa memasukinya secara pribadi. Ini seperti Void God Realm, di mana kecuali Anda memasuki diri Anda sendiri, itu adalah dunia virtual yang asalnya tidak diketahui. Selain itu, berdasarkan spekulasi kura-kura hitam, dunia ini seharusnya tidak terbuka selama itu, atau beberapa batas akan muncul dan mengungkap keberadaannya. Tempat ini sangat berbahaya. Saya akan mengirim kalian keluar dulu, kata Shi Hao. Baru saja, Flame Pithon hanya tanpa sadar disikat oleh Xiao Tian, namun dia terluka parah. Jika mereka menuju lebih dalam dan dihancurkan oleh makhluk-makhluk itu, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Kita semua sudah masuk, jadi mari kita lihat bersama. Mungkin ada beberapa peluang bagus, kata Xia Youyu. Mereka tidak ingin mundur sekarang. Berbeda dengan Void God Realm, meskipun ini adalah tempat yang diciptakan oleh roh-roh heroik, jumlah ruang yang ditempatinya tidak terlalu besar dan sangat terbatas, tetapi cukup padat. Mereka semua telah menjadi semi material, memberi mereka substansi. Setelah melanjutkan lain, mereka melihat sebuah tablet batu yang memiliki 3 kata terukir di atasnya, dunia makam barat. Itu benar-benar membentuk dunia seperti yang diharapkan. Ia bahkan memiliki namanya sendiri. Kura-kura hitam berteriak. Itu kemudian merasa agak gelisah dan melihat sekelilingnya. Hati-hati. Kami tidak tahu apakah tablet batu ini dibuat oleh makhluk Beast Mountain atau apakah roh heroik benar-benar mengembangkan kecerdasan seperti manusia. Mereka mungkin mampu berpikir dan memasang tablet batu ini sendiri, kata Shi Hao. Seharusnya orang-orang dari Beast Mountain yang melakukan ini. Jika itu yang terakhir, maka akan ada masalah besar. Tiba-tiba, cahaya warna-warni keemasan melintas. Seekor macan tutul bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang terlalu cepat. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari makhluk ini yang telah berubah menjadi seberkas kilat emas. Peng! Kura-kura hitam itu diledakkan terbang. Itu berteriak sedih lagi dan lagi. Bahkan seseorang sekuat dirinya dengan kekuatan pertahanan alami yang menakjubkan dari cangkang kura-kuranya masih memuntahkan seteguk darah. Ini bukan macan tutul biasa.
Ada satu tanduk di kepalanya, dan tidak ada rambut di tubuhnya. Sebaliknya, sisik emas menutupi tubuhnya. Ketika meraung, api ilahi melonjak di sekitarnya. Itu sangat kuat. Ini hanya hasil dari menabrak kura-kura secara tidak sengaja. Jika itu benar-benar menyerang, tidak peduli seberapa keras cangkang kura-kura hitam itu akan tetap hancur. Itu bergegas melewati mereka, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sebuah raungan terdengar di belakang mereka. Monster dengan kepala manusia tetapi tubuh burung mengepakkan sayapnya sebelum bergegas dengan kecepatan ekstrim dan terbang melewati tempat ini. Semua orang tercengang. Tempat seperti apa yang mereka masuki? Sulit dipercaya. Eksistensi ilahi yang terkubur di sini terlalu kuat. Meskipun dunia yang terbentuk dari roh mereka tidak besar, itu sangat menakutkan. Kura-kura hitam itu mengoceh tanpa henti. Itu merangkak dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Itu takut. Apakah kalian semua masih ingin melanjutkan? Shihao bertanya kepada mereka. Sekarang, semua orang mulai ragu. Itu terlalu berbahaya. Meskipun makhluk-makhluk itu tidak sengaja menyerang mereka, kejadian yang tiba-tiba masih menempatkan mereka dalam bahaya besar. Bau macam apa ini? Ada wewangian yang melayang di udara. Kura-kura hitam menggerakkan hidungnya. Ini cukup harum. Mungkinkah ada obat suci dan buah dewa di sini? Semua orang sangat terguncang. Mereka awalnya akan menyerah dan berbalik, namun mereka terbangun pada saat ini. Mereka menuju ke depan bersama dengan Shihao di bagian paling depan. Dia mengenakan pakaian pertempuran emas abadi di tubuhnya dan menggunakan indera ilahi yang kuat untuk memimpin jalan. Hong! Sebuah cakar besar turun, menginjak-injak pohon besar di sisi mereka. Angin yang mengerikan bertiup melewati mereka saat melewatinya. Itu adalah Kyongki dengan mata menakutkan yang seperti lentera. Itu bergerak dan kebetulan lewat. Itu kemudian bergegas ke langit dan terbang ke awan. Semua orang menjadi jauh lebih berhati-hati. Setelah menghadapi keberadaan yang menakutkan beberapa kali dan nyaris menghindari bahaya, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Ada pohon di depan mereka tanpa vegetasi lain di sekitarnya. Tanahnya benar-benar kosong. Daunnya berwarna putih keperakan dan tumbuh subur dengan cahaya. Tiba-tiba ada kilat yang berderak. Benda ini adalah pohon petir. Kura-kura hitam itu tercengang. Ketika Dewi Perang dan Xia Yuyu mendengar ini, mereka juga terkejut. Mereka ingat bahwa ini adalah obat ajaib langka yang tercatat dalam teks tulang. Itu akan menghasilkan buah petir, dan jika itu dimakan, seseorang akan bisa melepaskan petir. Jika seseorang sangat beruntung, seseorang bahkan mungkin dapat memahami hukum alam petir. Ada buah-buahan di pohon. Pohon itu tidak pendek, tingginya mencapai beberapa sang. Cabang dan daunnya subur, dan orang bisa samar-samar melihat beberapa buah yang bersinar seperti matahari kecil. Petir diambil dan dikirim keluar dari mereka. Namun, setelah semua orang mengungkapkan kejutan yang menyenangkan, mereka semua ragu-ragu lagi. Ini bukan dunia nyata, melainkan dunia makam barat. Bisakah hal-hal ini dimakan? Itu telah terwujud, jadi ada beberapa substansi, serta energi hukum alam. Itu harus bisa dimakan, kata Shihao. Dia tidak menyangka akan menemukan obat berharga yang langka di sini. Biarkan aku mencoba. Kura-kura hitam menjilat bibirnya. Itu sangat bersemangat, karena jika dia bisa memakan makanan ini, dia mungkin akan memahami lebih banyak kekuatan ilahi. Itu dengan tidak sabar bergegas ke depan, tetapi masih cukup berhati-hati. Itu memuntahkan seberkas cahaya yang segera menarik 4 buah harum yang melengkung dengan cahaya kilat. Tidak bagus, cepat dan mundur. Shihao mengingatkan.
kura-kura hitam bisa merasakan bahaya bahkan jika dia tidak berteriak. Itu segera menyingkirkan 4 buah petir sebelum dengan cepat mundur. Namun, itu masih terlambat. Beberapa serangga emas seukuran jari terbang keluar. Mereka melepaskan suara kiang-kiang saat mereka turun dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Sial! Suara keras terdengar di udara. Tubuh kura-kura hitam itu diserang oleh serangga emas sepanjang 3 inci. Itu tiba-tiba langsung terbang keluar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ekspresi semua orang berubah. Apa jenis bug ini? Bahkan seorang ahli tertinggi pun tidak bisa menghentikannya. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini makhluk dari zaman kuno? Bahkan makhluk di pohon itu sangat kuat. Jika kelompok mereka lahir di era itu, bagaimana mereka bisa bertahan? Dengan suara Shua, Shihao mengumpulkan semua orang, dan kemudian dia menyelamatkan kura-kura hitam itu sebelum melarikan diri secepat yang dia bisa. Sial! Bug lain menyerbu, yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba menembus sedikit melalui kulit kura-kura hitam, menyebabkan darah mengalir keluar. Pada saat yang sama, serangga itu meletus dengan cahaya kilat. Kura-kura misterius itu berteriak sedih sebelum terbang keluar. Shihao menangkap satu dan kemudian melompat ke udara, menggunakan teknik kunpeng untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, bug ketiga bahkan lebih mencengangkan. Itu tiba-tiba menyusul, benar-benar bergerak seperti seberkas kilat. Itu juga sedikit lebih besar dari yang lain, kira-kira seukuran telapak tangan. Tanpa ragu, jika serangan serangga ini mendarat, cangkang kura-kura pasti akan tertembus. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Bug berdaging emas ini masih bergegas. Kura-kura hitam tidak bisa menyingkir, dan sebagian bahunya tertusuk. Cangkang kura-kura tidak bisa menghentikan serangan ini. Sebuah peau terdengar. Itu melepaskan tangisan yang menyedihkan. Weng! Suara ringan terdengar di udara. Di dalam rambut Shihao, kupu-kupu kaisar terbangun. Itu menggantung di udara dan mengeluarkan teriakan ringan. Itu benar-benar sangat aneh. Serangga berdaging emas buas itu segera gemetar sebelum berbalik dan pergi, memutuskan untuk tidak mengejar mereka lagi. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menuju ke kejauhan untuk menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Sebenarnya ada bug petir. Terlalu berbahaya. Dewi Perang menghela nafas dan berkata, "Itu adalah serangga petir." Wajah kura-kura hitam itu langsung murung ketika mendengar apa yang dia katakan. Tubuhnya bergetar, dan kemudian ia melepaskan napas lega. Rasanya seolah-olah hidupnya baru saja diperbarui setelah bencana besar. Itu memikirkan sesuatu yang telah didengarnya. Ada contoh ketika banyak dewa kuat pergi untuk memetik obat langka yang berharga, namun pada akhirnya, mereka dikunyah sampai mati oleh sejenis serangga yang disebut bug petir. Sialan, bukankah ini makam barat? Bukankah itu ruang antara kekosongan dan kenyataan? Bagaimana mungkin ada bug jenis ini di sini? Itu sangat marah, tetapi pada saat yang sama, itu bersukacita. Serangga itu pasti masih muda dan belum sepenuhnya matang. Jika tidak, serangan dari mereka akan benar-benar menembus tubuhnya, dan itu akan hancur berantakan oleh kilat. Bisakah barang ini dimakan? Semua orang melihat buah petir. Jika mereka bisa dimakan, itu pasti akan menjadi keberuntungan alami yang tak terbayangkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.